Perkenalkan, nama saya Yudi Kurni Agung, asli Pekalongan. Keseharian saya rancang bangun, arsitektur dan konstruksi. Arsitektur dan konstruksi. Oke, bikin begini nih. Iya, rancang Nih, bangun. desain gini. Iya, desain. Kayak ini yang sebelah saya lagi bikin ya. Iya, itu. Konstruksi ya. Iya. Terus ini istri saya. Bos umur berapa? Saya 44. Istri? 42. 42. Jadi. Ini tahu RDI dari mana? Bos dulu apa istri tahu? Istri duluan yang tahu RDI? Suami dulu, Pak. Suami. Iya. Dari mana bos tahu RDI, bos? Dari YouTube, Pak Haji. YouTube. Iya. Berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu? Saya sudah melakukan ilmu EDA itu mulai dari 24 April. 24 April. Januari. 24 Januari. Januari Iya, 2025. 2025. Iya. Nonton Sudah. YouTube. Nonton Iya. YouTube. Sudah saya praktekkan. Udah dipraktekin. Iya. Iya. Apa aja ilmu RDI yang udah dipraktekin, bos? Bangun 00 jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran semampunya. Iya. Soalnya Kenapa nggak dipaksain? 172 itu sudah nggak kuat matanya Pak Haji. Aduh. Begadang kuat, gambar kuat, Nggak bergadang. nulis kuat. Saya jam 9 udah tidur biasanya. Hah? Jam 9 udah tidur. Dari dulu, dari muda? Iya. Oh iya, iya. Terus? Nah, terus ini kan saya ada usaha rancang bangun itu, terus ada kuliner lah. Sampai detik ini itu pelanggannya agak berkurang Pak Haji. Ya. Nah, sempat ada klien udah mau konsultasi masalah rancang bangun rumah, begitu di follow up nggak jadi. Nggak gitu. jadi. Nah, ya ada beberapa yang sudah jadi, tinggal MOU aja gitu, sudah proses gambar. Nah, terus selain itu juga kami terhimpit utang, ada utang bank, ya ada leasing, ya ada kurang bayar rumah, melunasi rumah gitu. Hutangnya berapa? Kalau di total itu Dan hutang sekitar 1,3 Pak Haji. 1,3. Iya, Keseluruhan. keseluruhan gitu. Oh iya. Jaminannya apa? Sertifikat. Oke. Kemarin itu Pak Haji ada tetangga suami. Mana mic-nya deketin? Akhir tahun 2024 bulan Desember itu tetangga saya kan suaminya meninggal Pak Haji. Lah itu rumahnya kan mau dijual. Lah ibu mertua saya, ibunya Pak Yudi itu nyuruh, sana kamu aja Yud yang beli kayak gitu. Lah, akhirnya saya pikir-pikir dengan Pak Yudi, ya udah ya, apalagi ini rumahnya dekat masjid dan kita kan tinggalnya itu kan di rumah yang pinggir jalan raya itu Pak, buat Beli usaha, gorengan buat dan istirahat, deket Cimayang jadi sono. satu kayak gitu. Lah ini kan anak-anak udah Yang tahu ya. remaja semua, yang dua anak pertama, Nggak campur. anak pertama, anak kedua kan sudah Segitu cukup nggak buat segini remaja, banyak? yang nomor 3 SD. Lah ini kan kadang teman-temannya ke rumah kan, rumahnya sudah buat usaha, buat rancang bangun, jadi kan kurang nyaman. Lah akhirnya kita pikir-pikir, ya sudah, nanti misalnya kita beli rumah yang belakang itu, nanti kan bisa dibuat untuk rumah kayak gitu Pak. Lah ini akhirnya mobil juga saya jual. Mobil untuk apa? Mobil Innova tadinya. Oh, Innova. Iya, Innova saya jual itu untuk DP 170. Oh, kredit jadinya belinya. Dianya udah saya ikat dengan notaris Pak, saya tempo. Oh, Tempo. Iya. Udah ditaksi Tempo. tanda jadi. Iya, tanda jadinya Emang itu dia mau jual berapa?
Jualnya 750. 750 juta. Iya. Di DP berapa? DP-nya kemarin pertama kali 150. Kemarin mau lebaran puasa itu saya titip lagi 100. Jadi sudah DP 250. Lah ini kekurangnya 500 juta untuk beli rumah. Lah kemarin mau lebaran itu kan karena saya sudah janji sama orangnya mau nitip lagi, akhirnya saya ngajuin ke bank lagi, Pak. Top up. Jaminannya apa? Sertifikat rumah yang di itu top up. Top up. ya Jadi top udah up. minjem, Iya, Ya. tambah dinaikin lagi plafonnya. Iya, biar Wow. dapat 100 juta Ratu lagi. utang. Ya ampun. Iya, astagfirullah. Ratu utang. Dari Iya. mana? Pekalongan. Pekalongan. Iya. Aduh, ratu utang dari Pekalongan. Itu yang dijaminkan itu tanah yang usaha, Pak. Oh, usaha. Yang buat Workshop. ya enggak, yang buat Warmindo itu yang saya Apa jaminkan. ya? Oh, punya Warmindo. Iya, Yang jualan siapa? karyawan, Pak. Oh iya. Berapa omsetnya per hari? Omsetnya masih di bawah 500.000, Pak. Per hari? Iya, Harusnya di atas 500. iya. Biar bisa muter. Kalau di rumah itu saya buat ini ayam chicken itu sih, Pak. Oh. Iya. Kemarin-kemarin sebelum puasa juga sempat sepi banget ya. Jualan apa sih? Jualan chicken itu, Pak, ayam Ayam chicken. geprek, Ayam. ayam Padahal kan geprek. ayam kan favorit banyak orang. Iya. Lah itu di situ saya juga omsetnya itu kadang 200, 100 kayak gitu. Akhirnya setelah kemarin ngikuti Pak Haji mandi malam, Iya. baca Senyum. Quran, iya senyum kayak gitu saya lakuin. Alhamdulillah sudah mulai naik kayak gitu, Pak. Sehari habis kayak gitu ya. Kalau goreng 2 bungkus itu habis kayak gitu. Lah Saran ini, saya sih bos, ya. lo udah nggak usah cari pinjeman sana, pinjeman sini. Kalau bisa praktekin ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala emang udah dipraktekin sama siapa sih Pak Haji? Udah dipraktekin sama sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia udah meraktekin zaman dulu loh, sebelum kita lahir dia udah meraktekin, namanya marketing goib. Duduk manis, duit datang. Saya maunya begitu karena usia kita udah kayak saya udah 50. Ini udah 50, 58. Saya 55, bos. 57. Kameramen 56. Bos nanti juga menuju 50. Udah waktunya duit ngejar kita. Bisa? Bisa lah. Duit ngejar kita. Nah nanti bos peripat ke sini buat ngedeteksi aja. Apa ada yang nyantet, apa ada yang ngirim guna-guna, apa ada yang hipnotis. Di sini ngedeteksinya. Istilahnya kalau privat tuh ngedeteksinya itu. Tapi intinya pakai namanya marketing goib. Apa tuh? Coba bos pelan-pelan berdua paksain baca Qur'annya 12 juz. Berat Pak Haji, paksain. Berat Pak Haji, paksain. Berat Pak Haji, harus paksain. Nih bos, nih kita ngobrol-ngobrol amit-amit jangan baik jangan sampai ya. Kalau misalkan bos meninggal, istri nengok kuburan si bos setahun cuma 2 kali loh bos. Mau puasa sama mau lebaran. Coba lo tanya bini lo. Bu, kalau bapak nggak ada meninggal, terus ibu nengok kuburan setahun berapa kali bu? Coba. Tapi kalau di tempat saya biasanya kalau Jumat Kliwon, Pak. Ya seminggu Iya. sekali kan. Sebulan sekali. Sebulan sekali kan. Mau gak tiap hari bu? Gak bakal mau. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Siksa kubur loh bos. Karena papa saya meninggal dari tahun 73 sampai hari ini papa saya belum bangkit. Masih di dalam kubur. Saya juga gak tahu dia siksa kubur apa enggak tuh papa gue. Jadi teman kita apa? Baca Quran. Makanya orang kadang, Ji, lo sadis bener sih baca Quran mesti 12 juz. Bos,
Abdurrahman bin Auf. dia baca Qurannya khatam tiap malam 30 juz. Ada, coba lu cerita. Dahsyatnya apa kalau baca Quran khatam? Ya. Jadi sejarah tentang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kan luar biasa dermawannya. Sahabat yang kaya raya tajir melintir, bahkan dikenal dengan manusia bertangan emas. Karena apapun yang dia pegang jadi uang. Beliau saudagar kaya raya, dermawan, ibadahnya luar biasa, yang terutama yang luar biasa adalah baca Qur'annya 30 juz. Dihatamkan setiap malam, bukan setiap hari. Setiap malam. Seperti yang disampaikan Pak Haji, untuk kita tidak harus 30 tapi 12 lah. Kalau yang umum 3 hari, 3 hari khatamnya berarti 10. Jadi ngambil Pak Haji, ngambil setengahnya kurang lah ya dari 12 itu. Kenapa 12? Kalau 3 hari pasti selesai lebih. Nanti bacaannya. Bos dagang apa aja Iya. itu semuanya untung. Karena Abdurrahman bin Auf itu dia tuh kan kalau pagi dia jadi saudagar. Dagangannya wow untung semuanya. Bahkan kurma busuk bisa jadi duit. Kurma busuk. Nah di Pekalongan apa sih coba? Batik yang gak laku, borong. Pekalongan apa sih? Tempe busuk, beli. Emang bisa tempe busuk beli? Bisa lah. Dijadiin apa bebas. Batik yang gak laku, borong. Nanti lo bikin acara apa? Garasi sales. Nah lo bikin garasi sales. Viralin, rame banget orang pada borong. Kemarin ada tamu RDAY orang Majalengka. Dia praktekin ilmu RDAY. Dagang sandal. Sandalnya diborong sama Gubernur Jawa Barat. Betul? betul Haji. Pak Dedi Mulyadi, KDM. Diborong tuh sandalnya. Makanya dia kemarin sedekah 10 juta maksain. Ucap syukur. Pak Haji makasih. Sandal saya nggak dibeli sepasang. Nggak. Diborong. Sama siapa? Gubernur Jawa Barat Pak Dedi Mulyadi. Semuanya diborong. Sandalnya. Setoko. Satu toko. Nah mau saya, lu begitu. Lu duduk manis aja, duit datang. Kayak gua aja nih duduk manis. Lu datang. Emang kita sebelumnya kenal, boro-boro. Gue juga gak ngubungin lu. Lu juga gak ngubungin gue. Lu karena nonton aja herannya wasilahnya. Datang. Nah mau saya, bos begitu. Nanti ada pembeli dari Afrika. Namanya pembeli dari Afrika, dia nggak lihat kualitas bajunya. Karena yang pakai orang Afrika. Akhirnya baju-baju orang Pekalongan yang nggak laku lo borong. Kirim Afrika, ya betul? Satu kontainer. Satu kontainer. Emang bisa? Bisa lah. Orang Ethiopia, baju dia nggak butuh kualitas. Yang penting baju aja nempel. Diborong. Nah lo tugasnya ngumpulin yang tidak laku saya beli. Lo belinya kiloan, jangan beli biji sama kodi. Kan lo beli kiloan. Bantingan biasanya Pak. Bantingan, borongan. Borongan. Orang Papua, orang pedalaman, orang yang mau ngasih sumbangan untuk gempa bumi. Dia kan gak lihat kualitas, yang penting baju. Nah nanti lo borong tuh dari Pekalongan, semuanya lo jadi bandarnya di Pekalongan. Jadi orang taunya ya si bos. Misalkan ada gubernur mana misalkan Jawa Barat, ada gempa bumi di Jawa Barat, gempa bumi. Pak Dedi Mulyadi kontak lo, Bu, baju ya, 2 kontainer ya. Udah lo tinggal kirim, udah bisa. Ya itu sandal bisa. Ada lagi tamu saya Bu, orang Makassar, belanja ke Pekalongan, beli baju dari sini,
Gak punya uang. Nggak punya uang, utangnya 8 miliar. Saya bilang sama dia, lo datang ke Pekalongan gak usah bawa duit. Diutangin Bu 2 miliar baju batik. Dikirim ke Makassar. Bajunya belum nyampe, orang udah order. Barang nyampe, orang udah bayar. Padahal dia belum bayar ke Pekalongan 2 miliar, belum bayar. Baru kemarin bayar. Habis lebaran. Makanya dia kemarin privat lagi, dia udah kelima Iya. Privat yang kelima. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Udah yang kelima. Nah saya maunya bos begitu. Tapi apa? Paksain dulu baca Qur'annya. Nggak kuat Ji. Pelan-pelan, bertahap. 1 juz dulu, 2 juz dulu. Tapi mengarahnya ke 12 juz. Kedua, paksain sholat tobat 68 kali sholat tobat. Kenapa sih Pak Haji mesti dipaksain sholat tobat? Karena udah dipraktekin nama penulis buku Magnet Rezeki. Dia sholat tobat setiap hari 57, cair 21 M. Nah saya mau si bos cairnya 10 M tiap bulan. Caranya paksain sholat tobat. Sudah Itu saya lakukan Pak Haji. Udah. Udah. 68. Yang habis maghrib 18. Oh 18. Ya. Coba dari 18 yang mana dominan ibu kalau boleh tahu. Taruhlah misalkan gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah ini masing-masing 10. Kali 5, 50. Dikerjain dari habis sholat subuh, jam 5 sampai mau tidur, dicicil. Nah tambah yang 18 dari maghrib sampai isya. Ibu coba lihat Bu, cair Bu 10 M per bulan. Jadi bos ongkang-ongkang kaki seperti orang Indramayu. Orang Indramayu, pelaut, bukan bajak laut ya. Soalnya ada bajak laut, ada pelaut. Ini pelaut. Nah dia punya kapal, kapalnya berangkat ke Papua. Dia nyari ikan. Untuk ke sana beli solarnya aja 900 juta. Buat beli Indomie, beras, minyak goreng buat makan di kapal itu karena ABK-nya ada 16. Selama berlayar 3 bulan itu dia butuh sekitar 400 juta untuk makan aja minyak goreng. Untuk solarnya udah 900. Itu dimodalin sama KUD. Nah pulang dari Papua ikannya dijual. Bisa laku 1,5 miliar. Bahkan bisa laku 2 miliar. Bahkan bisa laku sampai 3 miliar. Kalau isinya ikan tenggiri semua. Tenggiri semua. Bisa laku 5 miliar. Modalnya 1,2. 1,3. Yang modalnya siapa? KUD. Dia cuma nongkrong kaki. Nah saya maunya begitu. Karena kita udah tua bos, jangan diporsil, kita pengen umur panjang. Orang kerja di porsil, umurnya pendek. Masa Pak Haji? Lah gue kemarin kan nyaris umur pendek. Di porsil, ngelayanin tamu sampai jam 5 pagi. Saya live dari jam 11 sampai jam 1. Dari jam 1 saya privat lagi sampai jam 3, jam 4. Sampai rumah saya jam 5. Tiap hari selama setahun lebih. Akhirnya gue masuk ICU kemarin tuh. Aduh. Alah, udah gini-gini aja nyantai. Alhamdulillah. Rezekinya ada aja. Udah bos jangan diporsil bos. Buat apa diporsil? Ngapain ngurusin? Gitu. Jadi bos harus yakin. Terus kedua, keyakinan lo jangan kalah sama pemikiran lo. Apa tuh pemikirannya? Kapan ya utang gue lunas ya? Nggak boleh, pasti lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Gue nggak setuju lo jual-jual aset. Orang aset bisa bertambah karena seizin Allah kok. Ini malah dijual-jualin. Nggak mau gue. Kalau bisa ditebus semuanya. Ada jalannya itu tadi. Baca Quran pelan-pelan sama sholat taubat. Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi dan itu penulis buku. Soalnya udah ada contoh bos. Kalau nggak ada contoh kita nggak siapa ya. Gue halusinasi nih siapa. Ini kan udah ada contohnya. Tinggal praktek aja. Makanya gue nggak setuju
Ibu-ibu karir, ngapain karir? Udah lo di rumah aja, ngurusin anak, ngurusin suami. Nanti rezeki ada aja dari suami lo. Walaupun sedikit disyukurin. Ini kan enggak. Istri sedikit ngeluh, janganlah, syukurin dong dari yang kecil. Nanti jalannya ada. Nah bos praktekin itu. Yang ketiga, paksain coba bos nggak boleh berdebat sama istri dan orang rumah. Adu argumen nggak boleh. Selisih paham nggak boleh. Sama siapapun nggak boleh. Kita kan kadang adu argumen, ya kan? Nggak boleh. Sama orang luar nggak boleh. Nah yang keempat, paksain si bos sama istri nggak boleh inget-inget duit yang ada di luar masa lalu, nggak boleh. Jadi duit kita pernah dipakai orang nggak boleh, lupain. Nah bos harus punya moto. Ini moto RDI baru 2 hari nih. Lebih baik kita dibenci sama orang karena dia minjem duit sama kita nggak kasih, dia benci kita, biarin, lebih baik itu. Daripada duit lo dipinjem orang, lo pas nagihnya sakit hati. Betul? Betul, Pak Haji. Lebih baik dia sakit hati sama kita, kan dia sakit hati sama kita. Karena minjem duit nggak dipinjemin kan, sakit hati dia kan sama kita. Daripada lo pinjemin, pas waktunya dia belum bayar, lo tagih, lo yang sakit hati, milih mana coba? Hah? Aja, biarin. Hah? Biarin uangnya dipinjam. Uangnya biarin dipinjam. Iya. Enggak, maksudnya ada ini kan pelanggan juga kemarin kan bangun rumah, tapi kan masih kurang. Kemarin kan janji Mana mic-nya? Gue gak dengar. Kemarin kan tahun kemarin itu ada pelanggan buat rumah. Lah itu uangnya itu kan masih kurang sekitar 40 juta. Dia janjinya kan mau puasa mau dibayar. Akhirnya saya sama suami kan lagi ke sana, maksudnya silaturahmi lah niatnya. Tapi saya janji lagi, aduh maaf tanahnya nggak jadi, belum dikasih DP kayak gitu. Ya udah kita niatnya ke sini mau silaturahmi aja, nggak ada niatan untuk ini karena jenengan kan janji sendiri mau puasa mau nitip Gak kayak mungkin gitu. dibayar, Bu. Iya, makanya kan. Orang kalau minjam nggak mungkin bayar. Kita nih waktu minjemin jadi raja. Pas kita nagih, kita jadi pengemis. Tuh. Lo waktu minjemin jadi raja. Nih gue pinjemin. Iya. Lebaran lo jadi pengemis. Alasannya silaturahmi. Pengemis tuh namanya Nyul. Pengemis keren ya. Nggak ada. Orang kalau minjem duit jangan dikasih. Kenapa? Karena kalau kita minjemin jadi raja. Tapi nanti lo siap-siap jadi pengemis. Kok jadi pengemis? Kan lo nagih. Sesuai dengan janjinya dia. Katanya mau bayar. Mana? Tuh pengemis. Padahal duit-duit kita yang kita mau minta. Iya. Tapi dia nggak akan bayar sampai kapanpun. Nah mendingan ibu lupain. Tapi tukerannya nyawa. Tuh gue seneng itu. Umur lo panjang, umur dia pendek. Harus begitu. Harus. Harus. Kalau nggak begitu lo umurnya nggak panjang. Umur lo pendek. Kok gitu Ji? Lah kan gue contohnya. Nyaris umur gue pendek. Tapi kemarin ibunya meninggal Pak Haji. Alhamdulillah. Lo belum jawab, gue udah tebak tuh. Alhamdulillah. Bener ya? Alhamdulillah. Iya, bener. Dah umurnya pendek aja dah. Iya. Gue setuju itu. Iya, ibunya meninggal kemarin. Iya, Pas hari emang mesti Jumat begitu. Kliwon. Tapi kalau dia itu ngasih janji lagi gimana Pak Haji? Nanti Udah Pak jangan Haji- ditagih. Biarin aja. Tapi umur lo panjang. Amin. Umur dia pendek pasti. Bos, lo lihat di medsos, bos. Orang yang bully rata-rata umurnya pendek. Lo lihat. Yang dibully umurnya panjang. Lo lihat di medsos. Di TikTok, di YouTube. Orang yang bully nggak ada yang umurnya panjang. Mau jabatan apapun dia pasti umurnya pendek. Tapi yang dibully umurnya panjang. Tuh gue senang begitu tuh. Bantu program pemerintah bos. Ngurangin penduduk karena KB kita gagal ya. Iya. Oke? Jadi lo jangan tagih.
Apa artinya duit? Duit nanti datang lagi. Apa artinya? Biar umurnya pendek. Bantu program pemerintah. Ini acara apa sih? Acara sakit hati, Bos. Judulnya Sama acara, ini, Pak Haji. bukan acara pencerahan, acara sakit hati. Ya, saya mau tanya Pak Haji. Saya itu kan punya lembaga PAUD Pak Haji. Ada kelompok bermain sama TK. Alhamdulillah sudah yang kelompok bermain itu sudah jalan 7 tahun. Kalau yang TK-nya baru mau 4 tahun ini. Lah, yang saya tanyakan karena apa masih lembaga baru, jadi muridnya itu masih di bawah 50 kayak gitu Pak Haji. Bu, ada namanya PAUD A, I, U, E, O. Terkenal se-Indonesia. Itu pasien RDAY. Itu kaya raya tajir melintir. Kenapa? Karena dia sedekah subuh nggak bolong. Karena dia sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Si pemiliknya namanya Pak Bambang. Gitu. Jadi lo mesti sedekah subuh, Bos. Sedekah subuhnya ke masjid. Ke sini ke RDA kan gurunya gue anak yatim RDA ya lu sedekahnya ke sono no. Yatim kurung. Tapi kemarin sudah pernah ikut ini Pak Haji, Jumat. Barokah 1 juta. Ya, sudah. Paksain jangan bolong. Pas itu kemarin puasa pas Jumat Kliwon Ya. itu Pak Haji ya. Pemilik bimbel. PAUD bimbel. Bimbel PAUD ada PAUD ada bimbel namanya A I U E O. Itu pemiliknya pasien RDAY namanya Pak Bambang, istrinya namanya Lupus. Itu dari kecil Bu, dari punya utang. Sekarang udah enggak, udah besar se-Indonesia. A I U E O namanya Aan anaknya. Sekarang udah gede, dulu masih kecil di foto namanya gambarnya Aan. Coba Ibu, itu sedekah subuh nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak pernah bolong. Di sini dia dari 2011. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat. A I U E O. Jadi Ibu beli franchise sama dia. Nah, kalau Ibu kan punya Ibu sendiri. Iya. Ibu kelola dengan sedekah subuh jangan bolong. Sedekahnya kemana? Anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Jangan anak yatim yang keleler gitu, Bu nggak setuju. Yang qualified. Kalau tentara tuh Kopassus. Kalau tentara tuh RPKAD. Kalau tentara tuh pasukan elit, marinir, pasukan khusus. Jangan yang pasukan Banpol. Ya, bantuan poli, Banpol. Transfer berarti Pak Haji ya. Transfer sedekah subuh. Mau berapa sedekah subuhnya? Mau 100.000 kayak sedekah subuhnya. Mau 200.000 kayak sedekah subuhnya. Nanti sedekah Jumat Barokahnya paksain 1 juta. Memang awalnya ngerangkak Bu. Tapi setelah udah gede, beduh. RDAY kandang embek, sekali colek pasti melek. RDAY kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong.